Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ahmad Latif dari kelas Biologi A, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video ini saya akan mempresentasikan makalah saya dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Makalah saya mengambil tema tentang peradaban Islam di wilayah mayoritas Asia Tenggara. Nah, kebetulan wilayah mayoritas sendiri itu adalah Nusantara. Maka di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam di wilayah Nusantara. Sebelumnya saya akan menjelaskan Nusantara itu apa? Nusantara itu wilayah mana? Uh, Nusantara menurut Karel Rosten merupakan wilayah kepulauan yang terbentang dari barat sampai ke timur, yang terletak di dalam garis ekuator dan terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu yang dinamakan wilayah Nusantara. Kemudian dalam makalah ini saya mengambil 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama proses penyebaran Islam, perkembangan Islam sendiri, bagaimana pola perkembangannya. Kemudian kita bahas perkembangan peradaban Islam dari masa ke masa. Pada masa kerajaan Wali Songo, kemudian pada masa pasca kerajaan. Pertama, saya akan menjelaskan penyebaran Islam, bagaimana prosesnya. Nusantara itu menjadi pusat perdagangan laut internasional dan menjadi tempat singgah para pedagang yang berasal dari berbagai daerah seperti Arab, India, Afrika. Nah, ini membuat adanya interaksi yang terjadi antara pedagang dan pribumi. Hal ini dimanfaatkan oleh para pedagang yang beragama Islam dari negara-negara Islam seperti Arab, Persia maupun India untuk menyebarkan agama mereka ke pribumi Nusantara. Interaksi dari pedagang tersebut menjadikan pedagang memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam. Pedagang memiliki peran dalam proses masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Selanjutnya, penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para pedagang ini berlangsung secara damai, yakni tidak menggunakan sistem penaklukan, kekerasan, pemaksaan, dan sebagainya. Kecuali dalam kondisi politik tertentu, seperti antar kerajaan ataupun tentang penaklukan suatu daerah terjadi beberapa kali, namun yang dilakukan oleh para pedagang ini dilakukan secara damai. Hal ini membuat agama Islam mudah diterima masyarakat. Kemudian penyebaran agama Islam ini dilakukan melalui 2 jalur umumnya. Yang pertama yaitu perdagangan. Sudah disebutkan sebelumnya, yaitu interaksi antara pedagang dan pribumi. Ini dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menyebarkan agama Islam. Nah, ini terjadi antara abad ke-7 hingga abad ke-16, karena memang pada saat itu adalah puncak kejayaan perdagangan yang ada di Nusantara. Kemudian ada jalur selanjutnya, yaitu perkawinan. Pedagang Islam yang singgah di Nusantara ini menikahi wanita pribumi. Nah, sebelum menikah, wanita tersebut harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai simbol masuk ke agama Islam. Nah, kenapa wanita pribumi sendiri itu bersedia untuk menikah dengan para pedagang yang mana dalam tanda kutip berbeda keyakinan? Wanita pribumi bersedia karena memang memandang bahwa pedagang Islam adalah orang yang tersohor, orang yang memiliki banyak harta, orang yang hidupnya sejahtera, maka dia ingin menikah dengan orang tersebut dengan jaminan harapan agar kehidupannya ke depan dapat sejahtera. Kemudian kita beralih ke perkembangan Islam sendiri. Sudah dibahas sebelumnya bahwa peran para pedagang yang memiliki
Para pedagang memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan peradaban Islam di Nusantara karena memang yang membawa agama Islam sendiri adalah para pedagang. Sudah dijelaskan juga bahwa pedagang menyebarkan agama Islam dengan cara damai. Hal ini membuat Islam lebih mudah berkembang di Nusantara dibanding dengan di wilayah-wilayah lain yang ada di Asia Tenggara, yang mana mereka kebanyakan menyebarkan dengan cara politik maupun menaklukkan. Jadi dengan cara damai ini agama Islam dapat mudah diterima masyarakat. Pedagang yang datang ke Nusantara ini memiliki ketertarikan untuk datang ke Nusantara karena kemajuan pada saat itu Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan sebagai pusat kegiatan dagang yang berskala internasional. Jadi inilah yang menarik minat para pedagang baik dari Arab maupun Persia untuk datang ke Nusantara. Dan awal mulanya perkembangan peradaban ini dimulai dari terbentuknya kelompok-kelompok kecil para pedagang tersebut yang ada di pedesaan. Nah, kelompok-kelompok ini mengadakan kegiatan-kegiatan yang bernafaskan Islam seperti pengajian, pendidikan, sholat berjamaah, yang mana kegiatan ini menarik perhatian masyarakat. Nah, respon dari masyarakat sendiri sangat menerima kegiatan tersebut dan bahkan mereka tertarik untuk mengikutinya. Dikarenakan pendidikan pada masa sebelum datangnya Islam di Nusantara itu berdasarkan kasta, hanya pendidikan hanya didapatkan oleh oleh kaum bangsawan. Pendidikan tidak dapat didapatkan oleh kaum biasa atau kaum bukan bangsawan. Nah, maka para masyarakat sangat menerima kegiatan-kegiatan pendidikan tersebut dan hal inilah yang menjadi awal mulanya penyebaran Islam di Nusantara. Nah, jika secara rinci itu secara detail penyebaran Islam di Nusantara bukan merupakan invasi secara besar-besaran, karena memang tidak dilakukannya penyerangan ataupun strategi yang cukup signifikan untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Bahkan beberapa ahli mengatakan bahwa agama Islam tersebar di Nusantara itu terjadi secara kebetulan. Hal ini dikarenakan penyebaran Islam sendiri tidak komprehensif karena hanya melibatkan kelompok-kelompok kecil yang ada di desa-desa, yang mana tujuan sebelumnya itu bukan untuk menyebarkan agama Islam karena hanya untuk kepentingan ekonomi yang secara eksklusif terbatas pada pusat perdagangan rempah-rempah. Dapat dikatakan juga bahwa pengaruh utama dari awal mula penyebaran Islam adalah mundurnya pengaruh Hindu-Buddha yang datang dari kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit. Karena kedua kerajaan ini seiring berjalannya waktu semakin mundur karena pengaruh dari bangsa Portugis. Hal ini juga menjadi pengaruh perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Kelompok-kelompok Muslim yang ada di pedesaan tadi mulai menunjukkan eksistensinya dengan semakin banyak jumlahnya dan mendirikan kerajaan-kerajaan baru. Dengan munculnya kerajaan-kerajaan baru dari masa ke masa yang ada di berbagai daerah di Nusantara, bukan hanya di satu daerah saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas kerajaan-kerajaan tersebut, yaitu perkembangan Islam di Nusantara pada masa kerajaan dan juga pada masa Wali Songo. Pertama kita beralih dulu ke pembahasan tentang Wali Songo. Wali Songo merupakan pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo merupakan 9 wali yang bertugas menyebarkan dakwah agama Islam di Pulau Jawa. Nah, awal mulanya pengaruh ini diawali dari masuknya Islam ke Nusantara, yaitu di Sumatera dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, yang mana Kerajaan Samudra Pasai mengirimkan mubalik dai ulama untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah. Nah, pola penyebarannya ini dari barat hingga ke timur, yaitu ke Pulau Jawa. Hal ini ditandai dengan berdirinya Kesultanan Demak, yaitu Kerajaan Demak yang merupakan hasil pelopor dari Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Nah, Wali Songo sendiri itu masyhur sebagai juru syiar kebenaran dalam menggambeleng masyarakat
baik lahir maupun batin di semua lapisan sosial, dari kelas bawah hingga kelas penguasa kerajaan. Nah, ciri khas dari ajaran Wali Songo adalah memadukan syariat Islam dengan budaya masyarakat lokal tanpa menghilangkan dengan menghilangkan unsur syirik, dengan menghilangkan unsur-unsur negatif dari budaya tersebut yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini membuat dakwah Wali Songo mudah diterima oleh masyarakat karena mereka tidak menghilangkan unsur-unsur budayanya, hanya saja unsur-unsur syirik, unsur-unsur negatifnya dihilangkan oleh Wali Songo sehingga dapat mudah diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya kita beralih ke kerajaan. Sejak Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7, penduduk pribumi mulai memeluk Islam. Meskipun pada saat itu bukan dalam skala yang cukup besar, karena memang hanya sebatas kelompok-kelompok kecil yang ada di pedesaan. Nah, pengaruh Islam mulai sangat besar diawali oleh berdirinya kerajaan Samudra Pasai yang menurut catatan Marco Polo berdiri pada tahun 1292 Masehi. Sejak saat itu Islam mulai memiliki kekuatan di Nusantara. Yang pertama kita akan menjelaskan kerajaan di Sumatera. Kerajaan pertama ya sekaligus kerajaan pertama di Nusantara yaitu Samudra Pasai merupakan berdiri pada tahun 13 Masehi. Penguasa pertamanya adalah Sultan Malik As-Saleh yang masuk Islam setelah menikahi seorang putri kerajaan Perla. Saat ini berjalannya waktu, Samudra Pasai mengalami keruntuhan sejak diduduki oleh Portugis pada 1521. Pada akhirnya, Samudra Pasai dikuasai oleh kerajaan Aceh pada tahun 1524. Kita beralih ke kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Ali Mughayyak Shah dan mendapatkan pengaruh Islam sejak menduduki kerajaan Pasai. Nah, berkat berdirinya kerajaan Aceh ini muncul kekuatan politik baru di berbagai daerah di luar Sumatera. Karena memang penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh kerajaan Aceh yaitu mengirimkan para dai, mubarik dan ulama cukup besar. Nah, kemajuan Aceh ini dikarenakan runtuhnya pusat dagangan yang ada di Malaka, yang mana pada saat itu dikuasai oleh Portugis sehingga seluruh perdagangan beralih ke Aceh. Kemudian kita beralih ke Pulau Jawa. Yaitu Kerajaan Demak, yang mana dipelopori oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel menunjuk muridnya Raden Fatah sebagai raja pertama. Nah, Raden Fatah sendiri itu menikahi Putri Cempo yang merupakan anak dari Sultan dari Raja Brawijaya yang merupakan raja dari Majapahit, sehingga beliau mempunyai daerah kekuasaan di Demak dan mendirikan kerajaan Islam sendiri di Demak dalam wilayah Majapahit. Namun pada saat itu Raden Fatah mendirikan kerajaan sendiri, mendapatkan wilayah administratif tersendiri yang dikuasai oleh Raden Fatah sendiri. Jadi sebelumnya Raden Fatah diberi kekuasaan oleh Raja Brawijaya. Nah, kerajaan Demak mengalami masa kejayaan pada saat dipimpin Sultan Trenggono dan mengalami keruntuhan karena kedatangan Portugis dan pada saat itu memindahkan kekuasaannya ke daerah Pajang. Nah, pada saat pemindahan kekuasaan ini, kerajaan Demak dipegang oleh Joko Tingkir. Joko Tingkir pada saat itu memberikan sebuah daerah kekuasaan kepada adipatinya, yaitu Ki Gede Pamenahan. Nah, kekuasaan Jogja ya atau bisa disebut dengan Mataram itu dilanjutkan oleh anak Ki Gede Pamenahan yaitu Sutawijaya. Sementara kekuasaan yang sebelumnya ada di Pajang yang sebelumnya dikuasai oleh Joko Tingkir dikuasai oleh Pangeran Benowo. Nah, Sutawijaya yang menguasai daerah Mataram ini menjadi pelopor berdirinya kerajaan Mataram Islam yang sebelumnya bercorak Hindu. Mataram Islam sendiri memiliki daerah kekuasaan Islam yang sangat luas, hampir meliputi seluruh wilayah Nusantara, dan juga memiliki pengaruh besar pada perkembangan peradaban Islam di Pulau Jawa. Mataram Islam mengalami masa kejayaan pada saat kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Selain pada daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, peradaban Islam di Pulau Jawa juga dilihat dari daerah Jawa Barat, yaitu berdirinya kerajaan Cirebon, yang mana dipimpin oleh Sunan Gunjung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, beliau ini
memerdekakan wilayah Cirebon dari kekuasaan kerajaan Pajajaran yang mana menganut agama Hindu. Jadi sebelumnya wilayah Cirebon itu dikuasai Pajajaran dalam lingkup ajaran Hindu yang kemudian dimerdekakan oleh Sunan Gunung Jati menjadi kerajaan Islam. Kemudian Sunan Gunung Jati ini menyebarkan ajaran Islam ke penjuru Jawa Barat seperti Majalengka, Banten, dan Sunda Kelapa. Sehingga muncullah kerajaan baru seperti Kerajaan Banten yang mana dipimpin oleh menantunya sendiri yaitu Sultan Hasanuddin, yang mana juga mengalami masa kemajuan pada saat Sultan Hasanuddin dan menjabat julukan ayam jantan dari timur. Kemudian kita beralih pada masa pasca kerajaan. Pada masa ini dipengaruhi oleh kedatangan Portugis yang datang ke wilayah Nusantara pada abad ke-16 hingga awal ke-17. Tujuan awal dari kedatangan Portugis ini untuk kepentingan perdagangan rempah-rempah. Namun mengingat perdagangan di Nusantara ini dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam, maka Portugis berniat untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam tersebut yang berada di sepanjang pesisir kepulauan Nusantara agar dapat menguasai perdagangan rempah-rempah. Tujuan bangsa Barat memang adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam. Padahal sebelumnya mereka hanya untuk berdagang. Karena Indonesia sangat kaya dengan rempah-rempah, kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut. Pada saat itu tentunya terdapat perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Namun, dikarenakan keterbatasan teknologi dan persenjataan yang lebih yang dimiliki oleh bangsa kolonial lebih unggul, maka kerajaan-kerajaan tersebut mengalami kewalahan. Nah, hal ini menjadi awal dari kemunduran pengaruh kekuasaan kerajaan Islam dalam peradaban Islam di Nusantara. Pada saat itu ada seorang tokoh yang bernama Snok Orgenje yang dia adalah penasihat Belanda yang mengurus urusan pribumi. Dia membuat kebijakan yang sangat berpengaruh pada eksistensi Islam di Nusantara. Membuat kebijakan agar membatasi kegiatan pendidikan, pengajaran, kemudian pengaruh-pengaruh Islam, syiar-syiar Islam sangat dibatasi oleh kebijakan dari Snok Orgenje ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada saat kedatangan bangsa kolonial ke Nusantara, pengaruh Islam, pengaruh ke peradaban Islam tidak lagi dari pengaruh kerajaan, tidak dari eksistensi kerajaan. Namun pada masa ini pengaruh Islam ditunjukkan atau dimunculkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para ulama, mubalek, yang mana beliau ini mengadakan syiar-syiar yang berlafazan Islam, namun dengan cara hati-hati agar tidak mendapatkan gangguan dari pengaruh kolonial. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf atas salah kata atau mungkin penjelasan saya yang kurang memahamkan, dan itu adalah sebatas kemampuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.